Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Utami SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Sarjana Wiyata. Pada kali ini, saya akan membagikan praktik baik menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Pada best practice kali ini, dalam pemanfaatan model pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan pemahaman peserta didik kelas 4 SDIT Ar-Rahmah tahun ajaran 2023-2024, materi operasi pembagian bilangan cacah sampai 1000. Sebelum saya melakukan pembelajaran, saya melaksanakan asesmen pada awal pembelajaran. Hasil dari asesmen tersebut adalah peserta didik yang memiliki gaya belajar tipe auditori sebanyak 7 peserta didik, gaya belajar tipe visual sebanyak 8, serta tipe kinestetik sebanyak 7 peserta didik. Saya menggunakan hasil asesmen tersebut untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada siswa kelas 4. Situasi yang saya hadapi di antaranya: 1. Penguasaan materi matematika pembagian pada kelas sebelumnya belum tuntas. Hal ini mengakibatkan banyak siswa-siswi yang merasa kesulitan mengerjakan soal-soal pembagian, terutama pada bilangan besar. 2. Guru kurang memaksimalkan penerapan metode dan strategi yang inovatif dalam pembelajaran. 3. Guru kurang memaksimalkan penerapan metode. 4. Pengembangan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah di kelas belum dikembangkan oleh guru, sehingga pembelajaran di kelas terkesan klasikal, monoton, dan kurang bersemangat. Tujuan yang ingin dicapai dari adanya best practice adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta didik pada materi konsep pembagian bilangan cacah sampai 1000. 2. Untuk meningkatkan kompetensi guru SDIT Ar-Rahmah dalam menggunakan model pembelajaran inovatif di kelas. Tantangan yang saya hadapi dalam pembelajaran di antaranya: 1. Tingkat pemahaman peserta didik yang masih rendah, terutama dalam materi pembagian. 2. Faktor lingkungan sosial dan keluarga yang kurang mendukung. 3. Pembelajaran yang dilaksanakan belum berpusat pada siswa. Pembelajaran diharuskan sesuai dengan karakteristik peserta didik abad 21, di antaranya melaksanakan pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. 4. Guru belum memaksimalkan sarana-prasarana dan media inovatif yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan tantangan tersebut, saya melaksanakan praktik baik ini dengan meminta bantuan atau berkolaborasi dengan beberapa pihak: kepala sekolah, teman sejawat, dosen pembimbing, serta peserta didik kelas 4. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, terdapat 5 tahap. 1. Orientasi siswa pada masalah. Sebelum pembelajaran, saya melaksanakan kegiatan pra-pembelajaran, yaitu memberikan soal kepada peserta didik. Setelah mereka menyelesaikan soal-soal tersebut, pembelajaran dimulai. Pada fase kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar, saya menyampaikan materi dengan menggunakan media pembelajaran interaktif. Fase ketiga,
membimbing penyelidikan individual atau kelompok. Pada praktik ini, saya membagi peserta didik sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Peserta didik melaksanakan kegiatan proyek dengan melaksanakan kegiatan kolaboratif bersama tim mereka. Fase 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil. Saat peserta didik melaksanakan presentasi di depan kelas, tugas dari guru adalah menjadi fasilitator dan membimbing terhadap jalannya pelaksanaan proyek. Fase 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru memberikan feedback berupa kegiatan yang sudah terlaksana dengan baik dan juga kegiatan yang perlu untuk ditingkatkan. Peserta didik memperoleh penghargaan berupa stiker prestasi. Aksi model pembelajaran berdiferensiasi dari adanya 3 gaya belajar, auditori, visual, dan kinestetik, menghasilkan produk dan proses pembelajaran yang sesuai dengan minat dan karakter peserta didik. Untuk peserta didik dengan gaya belajar auditori, maka peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil proyeknya berupa produk diskusi tertulis. Untuk peserta didik dengan gaya belajar visual, maka diminta untuk menampilkan produk hasil kolaborasi mereka dengan gambar. Selanjutnya, untuk peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, maka diminta untuk menampilkan produk mereka dengan cara praktik. Adapun selama proses pembelajaran berlangsung, guru melakukan pendampingan individu dan juga pendampingan kelompok. Sehingga si peserta didik yang belum memahami proses pembelajaran dan kegiatan akan dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Refleksi, hasil dan dampak dari praktik baik di antaranya 1. Dari penggunaan berbagai aplikasi dan games interaktif, Wordwall Games, YouTube untuk video pembelajaran, aplikasi Canva untuk pembuatan media pembelajaran, serta Lago Perogapit sebagai media pembelajaran, maka 1. Pembelajaran berpusat dan terfokus pada kebutuhan masing-masing peserta didik. 2. Peserta didik lebih termotivasi, lebih percaya diri, dan mencapai potensi terbaik mereka. 3. Mengembangkan keterampilan kolaboratif peserta didik. Dengan kerjasama dalam tim, peserta didik dapat melatih berpikir kritis, meningkatkan keterampilan sosial, serta komunikasi. Berikut adalah merupakan produk kolaboratif peserta didik dan pada LKPD tersebut terdapat hasil pencapaian peserta didik. Sekian berbagi praktik baik dari saya. Sampai jumpa.